Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa karena kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Jamah hati kami untuk dengan sukacita menerima akan setiap kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tentunya ingin agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Dalam renungan kali ini kita akan belajar 3 hal yang perlu dalam berdoa. Yang pertama adalah doa harus lahir dari kerinduan. Doa yang biasa-biasa saja tanpa rasa antusias tidak akan berarti. Dalam Markus 11 ayat 24 ini dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Dalam bahasa Inggris, kata minta di sini dituliskan dengan desire, yang berarti suatu keinginan yang sangat agar terwujud atau dimiliki. Dengan kata lain, saudara, desire adalah sebuah kerinduan yang terdalam. Dalam 1 Samuel pasal 1 ada sebuah contoh di mana seorang wanita bernama Hana yang belum punya anak selama bertahun-tahun berdoa di rumah Tuhan. Dia menangis dan meminta dengan penuh kesungguhan supaya Tuhan memberikannya seorang anak. Doanya lahir dari kerinduannya yang terdalam. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengabulkan doanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berdoalah dari kerinduan hati saudara. Yang kedua, doa harus disertai dengan iman. Dalam Markus 11 ayat 24 ini Tuhan Yesus menyebutkan soal percaya ketika meminta kepada Tuhan. Salah satu faktor doa yang sangat berpengaruh adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Percaya mengandung arti bahwa kita yakin akan kekuasaan dan kesanggupan Allah dalam melakukan apa yang kita minta. Doa tanpa iman akan menjadi sia-sia belaka. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang akan berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke tempat Lazarus yang sudah mati, Ia berkata bahwa jika kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi percaya adalah kunci penting dalam doa kita, saudara. Dalam Yakobus 5 ayat 17-18 dikatakan tentang Elia, bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi yang membedakan Elia dan kita adalah kesungguhan imannya dalam berdoa. Tuhan mengerjakan apa yang didoakan Elia karena imannya. Ia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja dan tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, saudara, doa harus didahului dengan pengampunan. Di ayat yang ke-25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebelum kita berdoa, saudara, ampunilah terlebih dahulu kesalahan orang lain. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang bersih dan damai, bebas dari kebencian dan amarah, apalagi dendam. Termasuk juga dalam rumah tangga. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan tentang perlunya suami hidup rukun dengan istrinya secara bijaksana, agar doanya tidak terhalang. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan 3 hal ini dan lakukan dalam hidup kita. Berdoalah dengan penuh kerinduan, berdoalah dengan iman, dan berdoalah dengan hati yang damai.
Nantikanlah Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya yang terindah dalam hidup kita. Doa kita pasti dijawab Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik, yang mendengar dan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang 3 hal dalam berdoa. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat terus belajar, mengerti dan memahami bagaimana kami seharusnya berdoa kepada Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kami, disertai dengan iman dan hati yang damai. Terima kasih Tuhan, tuntun kami terus ya Roh Kudus, untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa ya Tuhan, bagi yang sedang sakit dalam pergumulan, dalam masalah, agar Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi mereka. Berikan jalan keluar, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.